Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dalam mata pelajaran Al-Mahfudhat untuk kelas 8. Teman-teman semuanya, tidak lupa saya ingatkan bahwasanya kita telah sampai sejauh ini sudah membahas 1 sampai dengan 8. Artinya kita sudah membahas 8 dars atau 8 pelajaran dari Al-Mahfudhat. Untuk teman-teman yang kemarin sudah menghafalkan, sudah setoran, saya ucapkan terima kasih yang luar biasa karena mengerjakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Sementara yang belum, silakan untuk selalu berusaha melengkapi ya, karena itu adalah kewajiban seorang santri tentunya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau ustadznya. Baik, selanjutnya untuk hari ini kita akan memasuki pelajaran yang ke-9. Seperti apa pelajaran ke-9 itu dan apa yang akan dibahas? Dan nanti kita akan buka bersama-sama. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Menyingkat waktu, saya akan masuk ke pelajaran ke-9. Oke, seperti biasa saya bacakan, silakan untuk disimak. Kemudian diperhatikan sambil diharokati buku yang sudah kalian pegang atau yang belum memegang buku, silakan untuk dapat ditulis di buku tulis masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsut Tasi'u, pelajaran yang ke-9. Tatimmatu maqalati shalihin. Wadaril haqud wa intaqadama ahduhu. Falhiqdu bakin fis suduri mughayyabu. Wahfad lisanaka wahtaris min lafdihi. Falmar'u yaslamu bil lisani wa ya'tabu. Wazinil kalama idha nataqta wa la takun sirsaratan fi kulli nadin takhtobu. Ya, jelas ya. Cara bacanya, iramanya silakan diulang-ulang sendiri di rumah untuk dihafalkan yang nanti kemudian disetorkan. Oke, langsung saja untuk artinya. Nanti saya sekalian seperti biasa menjelaskan dan boleh kalian sambil tulis penjelasan dari saya. Nanti mungkin itu akan keluar di pertanyaan-pertanyaan pas ataupun yang lainnya atau kuis-kuis harian ya. Baik, untuk terjemahnya adalah pelajaran ke-9 itu kelanjutan dari ucapan soleh ya. Yang pertama, tinggalkanlah kedengkian walaupun sudah lama waktunya. Karena dengki itu tidak nampak dan akan tetap bersemayam di hati. Ya, dengki adalah salah satu sifat tercela untuk manusia. Ya, kita sebagai manusia tentu punya sifat-sifat ya. Dan dalam Islam dikenal ada dua sifat, yaitu sifat mahmudah dan sifat madmumah atau sifat yang terpuji dan sifat yang tercela. Adapun sifat mahmudah atau terpuji itu baiknya kita harus memiliki, kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk sifat yang tercela itu harus kita tinggalkan. Contohnya ini, sifat dengki ya. Dengki itu semacam ya tidak suka dengan orang lain, ya tidak suka, iri ya dengan apa yang dicapai oleh orang lain, merasa dirinya paling baik sementara orang-orang lain itu buruk, salah dengan apa yang mereka dapatkan. Dia tidak suka kalau orang lain mendapatkan kebahagiaan, dia tidak suka, dan itu harus ditinggalkan meskipun sudah lama waktunya ya, karena dengki itu tidak nampak ya, namanya sifat ya, nggak nampak, padahal di hati kecilnya ada, itu tidak nampak, nggak bisa dilihat ya. Beda dengan marah. Marah masih bisa dilihat ya, orang marah kelihatan, matanya merah, tangannya mengepal, mulutnya apa, berkata kasar, itu marah. Tapi sementara untuk dengki itu penyakit hati yang tidak bisa dilihat dan harus ditinggalkan ya. Dan di sini disebutkan tidak tampak dan akan tetap bersemayam di hati. Bersemayam itu adalah bertempat di hati. Oke, paham ya, artinya harus ditinggalkan. Jangan sampai kita memiliki sifat tersebut dan dipelihara. Itu hanya akan menimbulkan penyakit buat kita. Orang yang banyak dengkinya, orang yang banyak irinya, itu justru malah dia akan sakit hati sendiri nantinya ya. Lihat orang lain benci, lihat orang lain tidak suka ya, nantinya dia sendiri akan susah.
Yang kedua, jagalah lisanmu dan telitilah ucapannya. Karena manusia akan selamat atau rusak adalah karena lisannya. Kalau bisa, ya mulutmu harimaumu. Ya, kadang lidah itu lebih tajam daripada pedang. Nah, sekarang banyak orang yang terkena kasus itu hanya karena omongannya. Orang yang dipenjara hanya karena ucapannya. Orang yang dipenjara karena ya sekarang bukan hanya ucapan melalui mulut ya. Sekarang gampang banget jari jemari kita untuk mengetik sebuah kata-kata yang bisa menimbulkan ya kontroversi viral gitu. Ya. Makanya harus dijaga. Bukan jadi untuk lisan ini adalah intinya ucapan kita, baik melalui mulut kita secara langsung maupun jari-jari kita yang suka mengetik ini ya. Harus dijaga. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, mengeluarkan kata-kata yang buruk. Harusnya yang keluar dari lisan kita, yang dari ketikan kita adalah ketikan-ketikan atau kata-kata yang baik. Sehingga manusia akan rusak karena lisannya dan juga akan selamat kalau lisannya. Ya kalau yang kita keluarkan adalah perkataan yang baik, insya Allah orang-orang akan mengenal kita sebagai orang yang baik. Adapun ketika yang kita keluarkan adalah keburukan-keburukan, maka orangnya akan mengenal kita dengan keburukan kita. Wow, itu si A ya sukanya berkata buruk. Oh, itu orang buruk gitu. Jangan ditemani ya kan kayak gitu sama aja. Wah itu ucapannya nggak baik itu kita laporkan saja. Wah bisa seperti itu sekarang. Nah sementara orang-orang yang baik ucapannya yang baik, yang meskipun belum tentu kelakuannya baik, kalau dia berkata baik minimal orang yang akan menilai sebagai orang yang baik. Ya nanti untuk sifat dirinya bisa mengikuti dengan apa yang dia ucapkan. Karena orang yang biasa berkata baik kok dia berbuat buruk ya nanti dia akan merasa sendiri, oh kok saya nggak sesuai dengan apa yang saya katakan ya. Dan ketika ada orang lain melihat, mungkin banyak orang-orang yang nanti akan menegur dia, dan itu untuk menjadi mengarahkan dia menjadi ke hal yang lebih baik terus. Nah daripada berkata yang buruk, udah berkata yang buruk, sifatnya juga buruk, perilakunya buruk, kan untuk bilang ya. Oke, yang ketiga, timbanglah ucapan dikala engkau berkata. Janganlah engkau obral kata-kata di dalam setiap pertemuan kamu ucapkan. Ya, meskipun tadi dikatakan jagalah lisanmu dan telitilah ucapannya, maka ini ada yang ketiga adalah timbanglah ucapan dikala engkau berkata. Ya, ketika mau berkata sesuatu, ditimbang dulu, dipikir dahulu, jangan langsung nyemplung apa kata apa yang ingin kamu katakan, tapi dipikir dulu, oh kalau saya berkata seperti ini baik nggak sih ya? Efeknya apa ya? Kalau saya berkata seperti ini, apakah akan menimbulkan sakit hati kepada orang lain? Apakah orang lain akan tersinggung? Apakah orang lain akan tersanjung? Apakah orang lain akan bahagia kalau saya mengatakan seperti ini? Apakah akan bermanfaat? Atau justru malah menimbulkan masalah? Nah, kan kayak gitu. Jangan hanya asal bicara, oh bicaranya banyak banget sampai berbusa-busa ya. Tetapi yang diucapkan justru malah membuat perpecahan, yang diucapkan justru malah membuat permusuhan. Nah, itu enggak baik. Merusak namanya. Ya, maka jangan sampai. Kalau punya banyak teman dalam bergaul, ya pilihlah kata-kata yang baik untuk diucapkan. Jangan malah sukanya menggosip, memfitnah apalagi namanya ya. Memanggil dengan panggilan yang buruk. Kan nanti teman-teman yang dipanggil seperti itu sakit hati, apalagi orang yang dibicarakan di dalam perkumpulan kok kita membicarakan orang lain, ya yang dibicarakan kasihan lah, ya. Seperti itu. Ya, itu adalah sedikit tentang penjelasan dari pelajaran ke-9. Kemudian seperti biasa Ustaz nanti akan tampilkan untuk mukoyadahnya atau mufradatnya. Silakan di pause video ini ya, di pause, dicatat dulu mufradatnya per kalimat. Ya, ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa. Ini yang pertama, yang kedua, silakan di pause dulu, silakan untuk dicatat terlebih dahulu. Sudah? Oke, selanjutnya yang ketiga, silakan di pause lagi ya untuk dicatat. Oke, sudah. Dan yang terakhir adalah terima kasih telah mengikuti pelajaran ini dengan baik, dan masih tetap saya tunggu untuk setoran-setoran terbaik kalian dari harus 1 sampai dengan 9 yang belum ya, buruan nanti nggak punya nilai. Sementara yang sudah mengumpulkan tinggal dilengkapi saja untuk ke 9 ini, dan tentunya dengan hafalan terbaik kalian. Oke, terima kasih sekali lagi.
Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bekerja sama dengan baik. Akhir kata, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.